Tahun 2014, Elon Musk pernah nge-tweet, AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Pada waktu itu mungkin orang banyak menganggapnya lebay atau bercanda. Geoffrey Hinton, yang dijuluki Godfather-nya AI, mundur dari Google karena merasa ada yang tidak beres dengan AI. Ia bahkan bersuara di mana-mana untuk memperingatkan bahayanya. Disebut artificial intelligence, kecerdasan buatan, karena teknologi ini meniru kecerdasan manusia. Belakangan orang juga ramai membicarakan ChatGPT, sebuah chatbot dengan bahasa manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan. Contoh ya, kita kasih soal matematika nih ya. Yang membuat para programmer kaget, ChatGPT bahkan bisa melakukan coding seperti programmer profesional dalam waktu singkat, yang manusia saja harus berpikir keras untuk melakukannya. Now change it so it returns it in base 64. Shut the Itu belum seberapa, ada satu yang cukup mengerikan. AI bahkan sudah bisa menebak gambar yang kita lihat tanpa melihat gambar aslinya, hanya bermodalkan hasil scan otak dari MRI. Bukan bahwa setengah peneliti AI percaya bahwa ada kemungkinan 10% atau lebih manusia bisa punah gara-gara tidak bisa mengontrol AI. Popularitas ChatGPT, layanan chatbot AI besutan OpenAI sudah sampai ke rumah ibadah. Pekan lalu, sebanyak 300 umat Kristen berkumpul di gereja yang sudah terotomatisasi dengan ChatGPT. Adalah gereja St. Paul di Bavarian, Jerman, yang menggelar ibadah menggunakan layanan berbasis kecerdasan buatan tersebut. Selama 40 menit, gereja menampilkan khotbah yang menyertakan teks buatan ChatGPT. Adapun khotbah tersebut disampaikan oleh avatar pada layar televisi yang diletakkan di atas altar. Tak ada lagi penampakan pendeta di sana yang biasanya membawakan khotbah. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa saya kepada saudara, saudara dalam keadaan yang selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih saudara tetap setia dalam mengikuti program acara kami. Saudara, kali ini saya ingin menyampaikan satu berita yang mengejutkan dunia. Saudara, mungkin di pandangan atau di benak kita berpikir bahwa yang paling menakutkan dunia di hari-hari ini adalah perang nuklir. Ya, dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, ditakutkan, diprediksi orang mulai mengkhawatirkan akan terjadinya perang nuklir. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya dunia sekarang ini sedang menghadapi suatu persoalan yang lebih besar, suatu keadaan yang sangat buruk, yang lebih buruk daripada perang nuklir itu. Saudara tahu apa yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan ini telah menjalar dan merebak di seluruh aspek kehidupan manusia. Saudara bayangkan bahwa manusia sekarang ini tidak bisa terlepaskan dari teknologi gadget, ya, komputer, semua harus bergantung kepada hal-hal tersebut. Saudaraku, saya ingin membacakan satu ayat kepada saudara. Hal ini akan sangat menakutkan kita secara lahiriah, tetapi tentu secara rohani kita sudah memahami, kita sudah mengetahui jauh sebelumnya. Alkitab sudah menyebutkan, memperingatkan kita. Alkitab sudah memberitahu kita apa yang akan terjadi di hari-hari ini. Saudara, sama-sama kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-1 dan 2 dan selanjutnya. Saya hanya akan membaca beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan berkata begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi saudara, di mana hari-hari terakhir itu? Bukankah Alkitab telah menjelaskan kepada kita bahwa hari-hari terakhir itu adalah masa kita sekarang ini? Di ayat yang kedua dalam 2 Timotius pasal 3, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat,
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan ini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, beberapa hal yang sementara atau yang dituliskan dan diingatkan firman Tuhan kepada kita, yaitu saudara-saudara, di mana manusia akan memberontak kepada orang tua. Tahukah saudara bahwa di media-media sosial, di media-media elektronik, banyak kali disampaikan oleh berita-berita di mana ada anak yang memberontak kepada orang tua hanya karena gadget, hanya karena handphone, hanya karena dia bermain game. Saudara-saudara, akhirnya dia memberontak karena disuruh berhenti dan lain-lain. Ada banyak tayangan yang saudara dapat temukan dengan mudah. Orang berkhianat, saudara-saudara ya, orang menyombongkan diri. Kita dapat melihat semua itu. Itulah tanda-tanda kejadian di dunia ini ya. Dan orang tidak mau berdamai. Saudara, bahkan di media sosial, orang menggunakan media sosial, beberapa media sosial ini untuk menghujat orang lain, ya, untuk menyatakan perang kepada orang lain, untuk menyatakan permusuhan kepada orang lain. Nah, itulah sebenarnya yang kita takutkan, bukan nuklir, bukan perang nuklir yang kita takutkan, tetapi sekarang dunia, terutama gereja Tuhan, sedang menghadapi perang yang nyata, yaitu perang kecerdasan emosional, kecerdasan buatan. Saudara, saya ingin beritahukan hal ini kepada saudara, dan dengarkan ini baik-baik. Orang lebih takut kehilangan HP daripada kehilangan keluarganya. Orang lebih takut, suami-suami lebih takut kehilangan HP daripada kehilangan istrinya. Istri-istri lebih takut kehilangan HP daripada suaminya. Orang tua lebih takut kehilangan HP daripada kehilangan anak-anaknya. Anak-anak lebih takut kehilangan HP daripada orang tua dan keluarganya. Itulah kehidupan sekarang ini. Manusia sudah terikat, manusia sudah dibelenggu dengan teknologi ini, dan ini dipengaruhi oleh kecerdasan buatan yang ditanamkan di gadget-gadget, di komputer, dan di berbagai teknologi maju sekarang ini. Orang tidak lagi memikirkan, lebih baik mereka kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan keluarga daripada mereka kehilangan HP. Karena mungkin bagi mereka, kalau suami yang kehilangan istri bisa dicari lagi, kalau istri kehilangan suami bisa dicari lagi. Mungkin demikian dengan lain-lain. Tapi kalau mereka kehilangan HP, akan sulit. Ada banyak program, ada banyak kerjaan mereka di situ, ada banyak hal-hal yang menyenangkan daging mereka yang ada di HP tersebut. Dan tahukah saudara, inilah yang terjadi di hari-hari ini. Bahkan ini yang masuk dalam gereja Tuhan, ya. Orang lebih khawatir kalau lupa membawa HP daripada membawa Alkitab saat datang ke gereja, saat datang beribadah. Orang lebih khawatir, takut mereka tidak memiliki signal, tidak memiliki baterai, daripada mereka menjaga hati mereka untuk menyenangkan Tuhan, menjaga hati mereka, menjaga hadirat Allah ada di hati mereka. Sehingga orang pada waktu beribadah mereka bermain HP, pada waktu mendengarkan firman Tuhan mereka ngantuk kalau nggak punya HP, ya. Tetapi kalau punya HP seakan-akan, ya, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Perhatikan baik dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kenapa? Secara lahiriah mereka sedang mendengar firman Allah, seakan-akan mereka sedang mengikuti ibadah, seakan-akan mereka sedang kusuk dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka sedang main gadget, mereka main game, mereka sedang membuka-buka platform media sosial. Saudara-saudara, mereka sedang bermain gadget untuk menyenangkan supaya nggak ngantuk dan supaya mereka nggak bosan. Itulah keadaan manusia hari-hari ini, dan Alkitab berkata itulah perang kita yang sebenarnya. Itulah yang kita takutkan, bukan nuklir, tetapi
hal-hal seperti itu. Saudara, mari saya ingin putarkan sebuah video kepada saudara agar supaya saudara tahu apa yang terjadi dengan kecerdasan emosional atau kecerdasan buatan itu. Saudara, ikuti bersama-sama. Tahun 2014, Elon Musk pernah nge-tweet, AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Pada waktu itu mungkin orang banyak menganggapnya lebay atau bercanda. Tapi belakangan peringatan Elon Musk ini sepertinya mulai terbukti. Geoffrey Hinton yang dijuluki Godfather-nya AI mundur dari Google karena merasa ada yang tidak beres dengan AI. Ia bahkan bersuara di mana-mana untuk memperingatkan bahayanya. You left your job with Google in part because you say you want to focus solely on your concerns about AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? It will be very good at manipulation because it will have learned that from us. Buat yang belum sadar, AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan adalah teknologi yang sekarang disematkan hampir di semua platform sosial media dan hampir di semua software komputer. Contoh paling gampang TikTok. Mengapa filter TikTok sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah bisa kita lakukan? Misalnya mempercantik wajah, memodifikasi wajah, sampai bisa menukar wajah. Karena dia dibantu AI. I can't believe this is a filter. This is what I look like in real life. Are you kidding me? Disebut Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, karena teknologi ini meniru kecerdasan manusia. Makanya salah satu algoritmanya disebut Artificial Neural Network. Jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Sebuah algoritma yang mampu mengenali pola suara, gambar, atau data apapun yang diberikan kepadanya. Di dunia otomotif, AI sekarang sudah bisa nyetir sendiri, seperti yang sekarang diterapkan pada taksinya Cina. Nggak ada orangnya, bukan mobil hantu. Di dunia seni, AI juga sudah mulai menggeser peran musisi, desainer, dan editor. Karena AI bisa membuatkan musik lebih cepat, membuatkan animasi lebih keren, dan bisa membantu mengedit foto dan video lebih gampang. No freaking way. That's insane. Belakangan orang juga ramai membicarakan ChatGPT, sebuah chatbot dengan bahasa manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan. Contoh ya, kita kasih soal matematika nih ya. Langsung enter. Langsung dikerjain dong sama AI-nya. Yang membuat para programmer kaget, ChatGPT bahkan bisa melakukan coding seperti programmer profesional dalam waktu singkat, yang manusia saja harus berpikir keras untuk melakukannya. Now change it so it returns it in base 64. Shut the Itu belum seberapa, ada satu yang cukup mengerikan. AI bahkan sudah bisa menebak gambar yang kita lihat tanpa melihat gambar aslinya, hanya bermodalkan hasil scan otak dari MRI. The AI then only looks at the brain, does not get to see the original image, and it's asked to reconstruct what it sees. Ini yang membuat Tristan Harris dan Ezra Raskin yang pernah membuat dokumenter Social Dilemma di Netflix baru-baru ini merilis video terbarunya berjudul The AI Dilemma. Mereka menunjukkan banyak data yang akan membuat kita ngeri. Salah satunya mereka menyebutkan bahwa setengah peneliti AI percaya bahwa ada kemungkinan 10% atau lebih manusia bisa punah gara-gara tidak bisa mengontrol AI. Mengapa bisa begitu? Karena data terbaru menunjukkan bahwa kemampuan AI terus meningkat 2 kalinya setiap berapa bulan. Yang mengerikan, ada prediksi bahwa di tahun 2045 AI akan sampai di titik singularitas. Artinya dia akan menyentuh titik di mana dia akan setara dengan kemampuan semua otak manusia kalau disatukan. Itu yang membuat sebagian orang khawatir AI ini suatu saat memiliki kesadaran seperti manusia dan menyerang manusia seperti di film-film. Elon Musk sendiri pernah nge-tweet, Deus Ex Machina. Entah apa maksudnya, tapi ini mengingatkan kita pada film Ex Machina. Film tentang robot cantik yang memiliki kecerdasan buatan yang pada akhirnya membunuh penciptanya sendiri. Dan menariknya, Ex Machina pun berasal dari kata yang sama yang diucapkan Elon Musk, Deus Ex Machina. Ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya Tuhan yang keluar dari mesin. Kata Deus yang artinya Tuhan dalam film ini dihilangkan, seolah-olah menggambarkan bahwa di dunia AI, peran Tuhan tidak dibutuhkan lagi kalau manusia sudah mampu menciptakan mesin berkesadaran. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Benarkah AI bisa sampai di level itu? Simak video ini sampai habis, kita akan temukan jawabannya.
Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan dunia di hari-hari ini. Jadi saudara sudah melihat tayangan tadi bagaimana sebenarnya kehidupan manusia yang kita takutkan itu. Saudara-saudara ya, yang kita takutkan itu bukan perang nuklir, tetapi yang kita takutkan itu adalah di mana teknologi menguasai kita, di mana gadget menguasai kita, yang di dalamnya ditanamkan kecerdasan buatan, sehingga orang lebih memilih hal-hal tersebut, lebih memilih untuk memiliki hal-hal yang fana itu daripada hal-hal yang esensial, yang rohani, yang pasti, yang menyelamatkan mereka. Dan ini berbahaya sekali. Saudara, saya ingin tunjukkan satu video lagi kepada saudara, bagaimana AI ini atau kecerdasan buatan ini telah masuk dalam gereja Tuhan. Saudara, dengarkan tayangan berikut ini. Popularitas ChatGPT, layanan chatbot AI besutan OpenAI sudah sampai ke rumah ibadah. Pekan lalu, sebanyak 300 umat Kristen berkumpul di gereja yang sudah terotomatisasi dengan ChatGPT. Adalah gereja St. Paul di Bavarian, Jerman, yang menggelar ibadah menggunakan layanan berbasis kecerdasan buatan tersebut. Selama 40 menit, gereja menampilkan khotbah yang menyertakan teks buatan ChatGPT. Adapun khotbah tersebut disampaikan oleh avatar pada layar televisi yang diletakkan di atas altar. Tak ada lagi penampakan pendeta di sana yang biasanya membawakan khotbah. Pelayanan tersebut merupakan rangkaian dari konvensi 2 tahunan Jerman Evangelical Church Congress. Ibadah tersebut meliputi doa dan juga musik. Penggagasnya adalah Jonas Simmerlein, seorang teolog dan filsuf dari Universitas Wina. Khusus tahun ini, Simmerlein mengatakan rangkaian pelayanan sudah terotomatisasi dengan mesin sekitar 98%. Sisanya sebanyak 2% membutuhkan peran manusia. Pasalnya, ChatGPT tidak bisa berfungsi sendiri. Simmerlein memandu setiap aspek pembuatan khotbah. Haleluya, haleluya. Saudara sudah menyadari apa yang kita takutkan? Inilah sebenarnya yang kita takutkan adalah teknologi ini yang telah masuk dalam gereja Tuhan. Mungkin kita berpikir itu kan teknologi, itu hal yang baik. Kita sedang ada di dunia yang dunia digital, dunia di mana kita harus kita harus menyesuaikan dengan teknologi tersebut. Itu betul, tapi perhatikan bagaimana teknologi itu mulai menguasai manusia. Manusia menjadi jahat, manusia menjadi mencintai dirinya sendiri, lebih kepada dirinya sendiri. Apa-apa semua harus berpusat pada dirinya sendiri. Sudah tahu bahwa apa itu dosa? Bagaimana cara kita mendefinisikan dosa? Dosa adalah keterpusatan pada diri sendiri. Itu adalah dosa yang sebenarnya. Karena itu saudara-saudara, inilah yang kita harus perangi, kita harus latih, harus kita kuasai. Berkali-kali saya selalu berkata, kita yang harus menguasai teknologi. Jangan sampai teknologi yang menguasai kita. Sebagaimana uang, kita yang harus menguasai uang, bukan uang yang menguasai kita. Karena kalau sampai uang yang menguasai kita, dia adalah tuan yang jahat ya. Jadi kalau uang menjadi tuan, dia adalah tuan yang jahat. Tetapi kalau dia menjadi hamba, uang itu adalah hamba yang setia, taat, dan sangat membantu, menolong, menyukakan, membuat kita gembira, membuat kita tidak stres karena dia menjadi hamba. Begitu juga dengan teknologi. Saudara-saudara, kalau teknologi menjadi tuan kita, maka teknologi itu adalah tuan yang jahat dan berbahaya, yang kelak nanti bukan saja akan membunuh kita secara fisik, tapi dia akan membunuh kita secara rohani. Kalau kita jadikan teknologi itu sebagai hamba, maka dia adalah hamba yang berguna. Dia adalah hamba yang sangat membantu kita dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan, dalam menjalankan tugas-tugas kekristenan, dalam menjalankan tugas-tugas hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan
dan berbagai hal dalam semua kehidupan manusia. Tetapi dia harus jadi hamba, bukan dia menjadi tuan. Saudaraku, perhatikan baik-baik ini, dan doa saya kepada saudara, semoga saudara dapat mengerti dan memahami hal ini, dan saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga saudara mengerti dan menyenangi dan menyukai channel kami, dan saudara dapat mendukung channel kami untuk terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.